Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Penegasan Warta Minggu 19 April 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Henry Rusli dari Gereja Kristus Bogor. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Persembahan ibadah online. Selama pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat sudah beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja dengan ketentuan angka terakhir jumlah nominal yang ditransfer sebagai berikut. Angka 1 untuk persembahan mingguan, angka 2 untuk persembahan perpuluhan, angka 3 untuk persembahan syukur, angka 4 untuk persembahan diakonia. Sebagai contoh, jika jemaat ingin memberikan persembahan mingguan sebesar 100.000, maka jumlah nominal yang ditransfer adalah Rp100.001. Sekian penegasan warta jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKJ. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada di rumah masing-masing. Dengarkanlah nas firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian.
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, diperhadapkan dengan hukum Tuhan ini, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan memohon pengampunannya. Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya. Inilah keberadaan kami, ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Karena di dalam hidup yang kami jalani, tidak jarang kami mengecewakan Engkau. Melalui perkataan, perbuatan, hati, dan pikiran kami. Kami bukan saja menyakiti Tuhan, tetapi kami juga menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kasihanilah kami, ya Tuhan, dan ampunilah kiranya dosa kami. Demi Kristus Putramu,
kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9, firman Tuhan sebagai berita anugerah berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah jemaat sekalian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Juru selamat
Jemaat kekasih Kristus, dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jemaat inilah petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Sekalipun saat ini kami diharuskan untuk tinggal di rumah saja. Tetapi meskipun demikian, kami boleh tetap melakukan ibadah, menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur sekalipun berada di rumah masing-masing, saat ini kami akan disapa lagi oleh kebenaran firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah menginspirasi para penulis Alkitab untuk menyampaikan maksud isi hati Tuhan, kiranya menolong setiap kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti maksud isi hati-Mu, dan bahkan Roh-Mu yang kudus juga menolong kami untuk melakukannya. Sertai dan tolonglah setiap kami umat-Mu yang mendengar, dan hamba-Mu yang berbicara dalam segala keterbatasannya. Biarlah kuat kuasa Roh Tuhan yang kudus memimpin, menolong, dan berkuasa atas setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada minggu pertama setelah Paskah ini, kita membuka dari surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Dengarkanlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memerangi pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan kita sebagai warga negara untuk bekerja sama memerangi virus ini, yaitu dengan cara tinggal di rumah saja. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Dan keluar rumah jika dirasa sangat perlu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, berada di rumah untuk waktu 1-2 hari, mungkin hal itu sangat menyenangkan. Tapi bila dalam waktu yang lebih lama sampai 2 atau 3 bulan bahkan lebih lagi, mungkin
hal itu menjadi hal yang sangat membosankan kita, bahkan bisa dikatakan itu bukan lagi menyenangkan, tetapi hal itu bisa disebut sebagai penderitaan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena ketika kita harus tinggal di rumah sekian lama, kita menjadi sangat dibatasi dalam segala hal. Dan karenanya kita juga bisa kehilangan sebagian, bahkan mungkin seluruh penghasilan kita. Akibatnya maka perekonomian rumah tangga menjadi merosot menurun. Bahkan perekonomian negara, bahkan dunia bisa mengalami krisis. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam situasi seperti ini, pertanyaannya, bila kita melihat bahwa situasi ini kita sebut sebagai penderitaan, dapatkah kita tetap bergembira atau bersukacita di tengah-tengah situasi penderitaan yang sedang kita hadapi? Apa dan mengapa alasan kita bisa atau tidak bisa kita bisa bergembira di tengah situasi seperti ini? Mungkin saudara adalah hal yang tidak mudah. Kita bisa bersukacita sementara kita memikirkan penghasilan kita berkurang bahkan kehilangan. Saudara kekasih Tuhan, penderitaan dalam hidup ini dapat disebabkan karena berbagai hal. Bukan saja karena COVID-19 seperti yang kita rasakan saat ini. Tetapi juga penderitaan bisa datang karena iman dan kepercayaan kita yang kita miliki. Yaitu ketika kita beriman di tengah-tengah mayoritas orang-orang yang berbeda iman dengan kita dan mereka tidak menyukai perbedaan itu. Atau mungkin ketika kita menjadi seorang pendatang di daerah lain, di mana penduduk di sana berbeda keyakinan dengan kita dan mereka menolak kita. Lalu kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kita mengalami penderitaan karena iman yang berbeda. Saudara-saudara kekasih Tuhan, penderitaan seperti itulah yang sedang dialami umat percaya penerima surat Petrus dalam bacaan kita. Dalam situasi penderitaan yang dialami umat, Rasul Petrus menasihati mereka ketika mereka berada di dalam perantauan sebagai orang asing di daerah Asia kecil, di daerah Kekaisaran Romawi, supaya sekalipun mereka menderita, Rasul Petrus menasihatkan supaya mereka tetap bertahan di dalam iman. Dan bahkan Rasul Petrus menasihati mereka bisa tetap bergembira sekalipun di dalam penderitaan. Mengapa, saudara? Dan bagaimana caranya tetap bergembira sekalipun di dalam penderitaan? Tentu saudara-saudara, kalau kita bayangkan tadi situasi kita, itu bukan hal yang mudah. Itu memang enak didengar, mudah diucapkan. Tetapi untuk dilakukan, belum tentu kita sanggup melaksanakannya. Tetapi melalui bacaan ini, saudara-saudara, Rasul Petrus menyatakan bahwa umat percaya bisa bergembira, bisa bersukacita sekalipun di dalam penderitaan. Hal itu mungkin untuk dilakukan. Karena menurut Rasul Petrus, alasan yang pertama kita bisa bersukacita di dalam penderitaan adalah
Karena di dalam iman kepada Kristus, kita umat percaya memiliki pengharapan. Pengharapan seperti apa? Yaitu pengharapan untuk menerima hidup yang kekal. Ayat 4 mengatakan demikian, saudara. Bahwa umat akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dan ayat 5 menegaskan sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Umat memiliki pengharapan akan keselamatan hidup kekal di dalam sorga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pengharapan hidup kekal itu dikatakan itu adalah anugerah Allah melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sehingga umat yang semula tidak memiliki pengharapan hidup kekal, kini dengan Kristus yang telah bangkit, maka umat pun kelak akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Itulah pengharapan bagi umat yang setia di dalam iman kepada Kristus. Saudara-saudari kekasih Tuhan, dengan pengharapan hidup kekal seperti ini, kemudian umat diajak oleh Rasul Petrus untuk melihat realita kehidupan saat ini yang mereka sedang hadapi. Kehidupan yang seperti apa? Yaitu hidup di dalam penderitaan. Setelah Rasul Petrus mengatakan kita mempunyai pengharapan, tapi kemudian di ayatnya yang ke-6, tapi sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memiliki pengharapan, tetapi kita tetap harus realistis bahwa di hadapan kita apa yang kita alami, yang kita hadapi adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara-saudara, perhatikan di ayatnya yang ke-6 tadi dikatakan ada kata seketika harus berduka cita. Apa artinya seketika, saudara? Seketika artinya sebentar. Seketika artinya sesaat, tidak begitu lama. Apakah itu artinya bahwa mereka menderita hanya sehari dua hari? Umat percaya di perantauan yang menerima surat ini menderita hanya sebentar saja, atau mungkin hanya sebulan dua bulan. Apakah itu maksudnya, saudara? Ternyata tidak. Mereka mungkin menderita selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin, saudara, ada yang menderita sampai mereka meninggal dunia karena imannya. Karena saudara, bila diperhatikan tahun penulisan surat ini, itu waktunya tidak jauh berbeda dengan kitab Wahyu. Kitab 1 Petrus ini, saudara, ditulis tahun sekitar 61 sampai 63 Masehi. Dan kemudian tahun 64 terjadi penderitaan besar yang kemudian ditulis kitab Wahyu, yaitu penindasan yang dilakukan oleh Kaisar Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dan itu penderitaan yang luar biasa, dan itu memungkinkan bahwa penerima surat Petrus juga mengalami penderitaan paling tidak tahun 61 sampai 64 mereka menderita dengan luar biasa sampai mereka mungkin harus meninggal. Tapi saudara-saudara, mengapa dikatakan seketika? Seketika itu maksudnya bila dibandingkan dengan kebahagiaan abadi,
bila dibandingkan dengan hidup kekal yang pasti bersama Kristus di sorga, yang menjadi pengharapan umat, maka penderitaan selama di dunia ini itu hanya sebentar saja dibandingkan kemuliaan abadi. Penderitaan yang dialami selama di dunia ini itu tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan kekal yang akan diterima oleh umat percaya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, senada dengan apa yang diungkapkan Rasul Petrus ini, Rasul Paulus mengatakan demikian, saudara, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan, padahal ia setiap hari diburu untuk dibunuh. Ya, katakan itu penderitaan ringan mengerjakan kemuliaan kekal yang tidak sebanding. Saudara-saudara, itulah sebabnya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Maksudnya akan pengharapan itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itulah yang membuat umat percaya dikatakan oleh Rasul Petrus, kamu bisa bersuka cita sekalipun dalam penderitaan, karena kamu mempunyai pengharapan. Dan penderitaan itu bisa bila dibandingkan dengan pengharapan hidup kekal, tidak ada artinya atau kurang berarti. Hal yang kedua, saudara-saudara, umat percaya bisa bersuka cita atau bergembira sekalipun dalam penderitaan, yaitu dengan melihat penderitaan atau pencobaan itu sebagai ujian. Itu ada di ayatnya yang ke-7. Sebagai ujian yang memurnikan iman percaya. Rasul Petrus menggambarkan iman itu lebih tinggi nilainya dari emas. Seperti emas, saudara, diuji dengan api. Semakin ia diuji, ia akan semakin menjadi murni dan berkilauan. Artinya harganya semakin bernilai dan semakin mahal. Dan kalau kita melihat penderitaan pencobaan itu sebagai ujian iman kita, maka artinya saudara, umat bisa melihat ujian itu bukan untuk menjatuhkan. Ujian itu justru untuk membuat umat naik kelas, menjadi lebih baik, menjadi lebih sungguh, menjadi lebih murni seperti emas. Dan dengan begitu umat bisa melihat pencobaan atau penderitaan yang dialami di tengah-tengah hidupnya, yakin bahwa itu diizinkan Tuhan bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk membuat ia semakin setia kepada Tuhan. Hal yang ketiga, umat bisa melihat atau mengalami penderitaan dan tetap dengan sukacita, yaitu umat yakin bahwa sesungguhnya Allah dengan kuasanya menjaga umat dalam kehidupan ini sehingga keselamatan hidup kekal itu tetap menjadi milik umat percaya sepenuhnya. Di ayatnya yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Umat bisa bersuka cita karena percaya bahwa Allah menjaga, Allah memelihara, menguatkan di tengah-tengah situasi seberat apapun. Di akhir surat yang Rasul Petrus tulis, terus saudara, di 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11 ia mengatakan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Karena Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga. Dan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28 senada dengan itu mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Petrus menasehati umat, dan tentu ia juga menasehati kita, bahwa sekalipun dalam penderitaan dan cobaan yang sedang dialami, umat Allah sebagai umat beriman, kita dapat tetap bersukacita sekalipun di dalam penderitaan. Yaitu ketika kita tetap memiliki pengharapan akan Tuhan, keselamatan yang darinya adalah milik kita. Kita melihat penderitaan sebagai ujian, sehingga itu akan menolong kita termotivasi untuk terus setia kepada Tuhan, dan kita mengingat bahwa Allah menjaga kita dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sesungguhnya kalau kita merenungkan apa yang diucapkan, dinasehatkan oleh Rasul Petrus kepada umat percaya, sesungguhnya iman seperti apa yang dimiliki umat sehingga Petrus meyakinkan bahwa mereka memiliki pengharapan yang pasti untuk menerima hidup yang kekal. Saudara kekasih Tuhan, iman umat yang menerima surat Rasul Petrus ini adalah iman bukan karena pernah melihat, meraba, dan hidup bersama dengan Yesus seperti para rasul. Tetapi iman mereka adalah iman karena mendengar dari pemberitaan Injil. Namun dengan iman itu dikatakan umat bertumbuh di dalam kasih kepada Kristus dan percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Hal itu saudara-saudara ada ditulis di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Berkenaan dengan ini, kita diingatkan saudara dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika ia bangkit. Kepada Thomas dan murid-murid yang lain ia berkata demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, itu artinya iman mereka penerima surat Petrus ini dan iman kita serta iman semua orang Kristen sekarang ini adalah iman yang sama. Iman bukan karena melihat Yesus yang bangkit, tetapi iman karena kita mendengar pemberitaan Injil Kristus yang mati karena dosa manusia dan bangkit mengalahkan maut untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang anak marah-marah kepada orang tuanya sambil menangis berteriak. Karena ia harus sekolah dan belajar setiap hari. Dan pada hari libur ia harus masih mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga ia mengeluh bahwa waktu bermainnya menjadi sangat terbatas. Ia menganggap semua itu hanya membebani hidupnya, sehingga sang anak ini merasa menderita di dalam hidup yang ia jalani. Namun saudara-saudara, ketika bundanya yang bijaksana dengan penuh kasih sayang menjelaskan mengapa ia harus sekolah dan mengapa ia harus belajar, dan bahwa masa belajar itu waktunya sekian tahun,
dan kemudian dia akan menjalani hidup sepanjang hidupnya dengan menikmati hasil dari kerja keras dia belajar. Lalu saudara-saudara, akhirnya anak ini memahami bahwa apa yang ia kerjakan selama ini sekalipun bersusah-susah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang akan ia jalani seumur hidupnya. Sehingga dengan begitu kemudian anak ini mau kembali belajar, kembali melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, karena ia tahu ada pengharapan yang lebih baik di depan. Saudara, seperti itulah orang yang berpengharapan di dalam iman kepada Kristus. Ia dapat tetap bergembira, bersuka cita sekalipun dalam penderitaan dan dalam kesusahan yang dihadapi. Lalu saudara-saudara kekasih Tuhan, bagaimana firman ini berbicara kepada kita dalam situasi sekarang? Pandemi COVID-19 bukan saja membuat kita orang-orang Kristen menderita, tetapi bahkan bangsa ini dan seluruh umat manusia di dunia merasakan penderitaan yang sama. Banyak sudah saudara-saudara yang menjadi korban COVID-19, bukan saja orang biasa, tetapi para dokter dan tenaga medis, para pejabat pemerintah baik di negeri kita dan di belahan dunia yang lain. Bahkan kita tahu juga ada banyak para pendeta dan hamba-hamba Tuhan, dan banyak lagi orang yang telah dan akan menjadi korban dari COVID-19 ini. Belum lagi saudara-saudara, kita memikirkan dampak sosial dan ekonomi yang telah ditimbulkannya dan yang masih akan ditimbulkannya. Tidak terbayangkan penderitaan atau kesusahan seperti apa yang akan kita jalani ke depan. Dalam situasi seperti ini, kita saudara-saudara bisa khawatir. Kita bisa takut menghadapi kenyataan hidup. Kita bisa stres dan bahkan depresi karenanya. Dalam situasi seperti ini kita bisa bertanya-tanya kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan serta berkata, "Mengapa hal ini terjadi, Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan umat-Mu mengalami hal ini dan Engkau tidak menolong? Mengapa Engkau diam saja dan membiarkan kami menderita?" Dan ada banyak pertanyaan yang bisa kita lontarkan dalam situasi itu. Dalam situasi ini, saudara-saudara, kita bisa kehilangan iman. Dan kita bisa kehilangan pengharapan. Tapi firman hari ini menyapa kita dengan penuh kasih, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ia sayang kepada kita dan semua ciptaannya. Ia tidak membiarkan kita hidup tanpa pengharapan. Firman hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah bangkit. Ia telah menang mengalahkan musuh utama kehidupan, yaitu dosa dan maut. Ia hidup dan beserta kita selalu dalam segala pergumulan hidup kita sampai kesudahan zaman. Karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan firman Tuhan ini, mari kita jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Sehingga kita dimampukan tetap bersuka cita sekalipun dalam masa karantina di rumah. Kita tetap bisa bersuka cita sekalipun kita dianjurkan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Karena di dalam Kristus kita selalu mempunyai pengharapan bahwa esok akan menjadi lebih baik. Dan dengan firman Tuhan ini kita diajak agar kita juga boleh melihat pandemi COVID-19 ini sebagai ujian yang memurnikan iman kita.
Saudara, banyak iman yang berguguran di tengah-tengah situasi seperti ini. Orang tidak lagi mau datang beribadah, apalagi ibadah online. Dan mereka berpikir Tuhan tidak menolong. Namun saudara, Allah di dalam Kristus yang bangkit, Ia beserta kita dan menjaga kita. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita bisa melihat ini sebagai ujian, dan di tengah ujian ini Allah tidak meninggalkan kita. Ia turut bekerja untuk kebaikan kita pada akhirnya. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Kiranya Kristus Sang Firman hidup menerangi hidup kita, dan Roh Kudus menolong kita menjalani hidup sesuai kehendak Bapa kita di sorga. Amin. Dengan sikap berdiri, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, dan sesuai pengakuan iman kita pada saat baptisan dan peneguhan sidi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Dan doa ini akan kita akhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah menyapa kami dalam ibadah ini. Dan tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Dengan iman kepada Kristus, kami boleh terus berpengharapan, dan kami boleh melihat segala sesuatu kesusahan sebagai ujian. Tetapi di dalam ujian itu Engkau terus bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk menjalani hidup yang menyenangkan Engkau. Dalam ibadah kali ini kami boleh bersama-sama bersahati, mau berdoa dan membawa pemerintah bangsa kami Indonesia ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat pada presiden dan juga segenap jajaran pemerintahan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan segenap sumber daya yang ada, sehingga pemerintah bersama dengan jajarannya dan juga seluruh aparat dari pusat, daerah sampai di pelosok. Semua ini boleh dikerahkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami boleh melewati semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk rakyat Indonesia,
agar di tengah-tengah situasi seperti ini mereka sebagai rakyat dan kami tentu bersama-sama dengan umat Tuhan mendukung penuh usaha pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan social distancing, dengan bekerja, beribadah dan belajar di rumah saja. Kami percaya damai sejahtera-Mu akan terus menolong kami. Dan kami juga tentu berdoa ya Tuhan, untuk ada banyak orang yang juga masih harus melakukan pekerjaannya di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan, dengan semangat, dan juga dengan kehati-hatian menjaga jarak dan juga melakukan anjuran pemerintah untuk tetap hidup di dalam kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat Gereja Kristus di Cibinong. Kami berdoa biarlah Tuhan terus menyertai agar seluruh umat-Mu ini boleh tetap sehat dan menggunakan masa-masa ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan keluarga. Supaya umat-Mu ini juga Tuhan boleh sebisa mungkin untuk juga belajar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar yang mungkin terkena dampak dari pandemi ini, baik secara ekonomi maupun di dalam kebutuhan hidup yang lain. Kami berdoa biarlah penyertaan-Mu, pertolongan-Mu melalui majelis jemaat, penatua, rohaniwan, dan juga seluruh anggota jemaat Tuhan di tengah situasi ini boleh tetap menyaksikan Tuhan yang hadir bagi setiap orang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anggota jemaat Gereja Tuhan di Cibinong ini yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong mereka supaya mereka tidak menjadi putus asa di tengah-tengah situasi ini. Mereka tetap berpengharapan, dan juga sebagai jemaat Tuhan yang lain, kami juga boleh senantiasa menyatakan perhatian dan melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk membantu mengurangi penderitaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, sebagai sesama anggota jemaat Tuhan di Cibinong, sekalipun kami harus tinggal di rumah, kami boleh tetap menjalin informasi, saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga sebagai umat percaya, sekalipun di tengah-tengah situasi sulit saat ini, kami boleh tetap bertumbuh di dalam kebersamaan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih baik, dengan hidup terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berlutut, yang berdoa saat ini. Engkau mengetahui setiap pribadi dan keluarga di rumah masing-masing. Kau mengetahui pergumulan-pergumulan yang terdalam. Biarlah saat ini Tuhan mendengar. Saudara-saudara di rumah masing-masing boleh menyatakan doa syafaat pribadi dan keluarga saudara di rumah. Saya beri beberapa saat. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan kiranya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit, yang telah mengajarkan kami berdoa, kami akhiri doa ini. Di kudus
Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat sudah beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat juga dengan mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 sampai ke-8 berkata demikian. Hendaklah hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani 297 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, bagi Engkau-lah ya Tuhan segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memelihara kehidupan kami. Engkau sudah memberkati hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami dan sukacita kami yang besar. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, sucikan dan kuduskan untuk menjadi persembahan hidup
Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan ini sebagai alat di dalam pekerjaanmu, pelayananmu di muka bumi ini, khususnya di Gereja Kristus Cibinong ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, tinggallah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sarta kepada
selesai, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.